Halo, kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe Illustrator, dan kali ini kita akan membuat sebuah gambar yang kebetulan beberapa hari yang lalu saya sempat iseng-iseng cari gambar di Google dan menemukan ada gambar Dragon Ball ini ya. Ini menarik sekali. Jadi oke, seperti yang ini. Jadi seperti seolah-olah ini bolanya bercahaya ya, padahal ini semuanya full vektor. Jadi semuanya vektor, bukan gambar 3D seperti ini ya. Jadi bukan kaca sungguhan, tapi ini vektor. Oke, kita akan membuat dengan gaya seperti ini. Jadi siapkan dulu ilustratornya. Oke, di sini saya sudah membuat contoh, jadi kita akan membuat seperti ini nanti ya. Oke, di sini juga saya sudah memisahkan beberapa warna di sini. Jadi di sini ada kode hexnya, bisa di copy kalau mau disamakan. Jadi ada orange terang, orange muda, orange gelap, dan merah tua ya, lebih ke marun ya. Enggak sampai marun sih, tapi merah tua. Oke, kita mulai dulu untuk membuat lingkaran besarnya ini. Jadi kita akan membuat lingkaran seperti ini. Oke, saya akan pakai warna ini, warna yang kuning ini ya. Lalu saya buat lagi warna untuk dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua warna, di sini ada kuning, terus lalu dia memendar menjadi orange tua. Nah, ini juga kita harus buat orange tua di sini. Jadi buat seperti ini, seperti telur ya. Nah, kita harus menggabungkan warna ini. Bisa menggunakan gradient tool, misalnya ini gradient tool. Jadi kita harus mengganti warnanya. Misalnya seperti ini, dan diganti ke radial seperti ini. Tapi menurut saya ini nggak terlalu praktis. Jadi kita akan menggunakan teknik blending ya. Jadi di sini setelah membuat dua warna seperti ini, kita akan blend semua, jadi di blok semua ini, semua vektornya. Lalu di object, blend, dan klik make atau alt control B. Nah, jadi akan memendarkan warna aslinya. Kalau saya perkecil ini atau di layer sini ya, misalnya ini saya kecilkan, dia juga akan memblend warnanya sendiri ya, seperti itu ya. Dan di sini juga sebelum memblend, pastikan di option sini, jadi ada blend option di sini. Jadi smooth color, specific steps, dan specified distance. Nah, di sini orientasinya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi untuk hal ini saya menggunakan yang smooth color, jadi dia warnanya halus ya. Dari warna satu ke warna kedua dia akan halus, dan orientasinya dia akan rata seperti ini. Oke, saya ulangi lagi ya, blend. Oke, sudah, kita akan membuat kilauannya seperti ini. Saya buat lingkaran lagi di sini.
saya taruh di sini. Lalu saya buat gradasi, gradient, klik gradient di sini, klik gradient di sini. Nah, lalu di sini kita lihat putihnya di atas dan bagian makin kemari transparan ya. Jadi di bagian putih saya letakkan paling kiri, dan bagian hitam saya double klik, lalu saya buat opacity-nya menjadi 0%, jadi dia transparan. Lalu oke, mungkin ini saya buat warna putih ya. Nah, lalu saya putar ke atas, lalu di transparansi saya buat blendingnya ke screen ya, bisa dilihat sendiri sini. Jadi dia memendar seperti ini. Untuk opacity-nya mungkin bisa dikurangi sedikit ya. Di sini di transparansi, klik sini transparansi, mungkin saya kurangi jadi 80%, jadi nggak terlalu keras ya, jadi ada efek kilauan aja sedikit. Oke, berikutnya di sini saya buat oval seperti ini, lalu di gradient lagi sama seperti tadi, lalu transparansinya dibuat screen, dan kita akan putar sedikit di sini, mungkin segini. Oke, lalu saya putar gradientnya di sini. Saya putar aja, scroll keyboard saya sampai di sini. Oke, transparansinya saya kurangi jadi 80. Oke, seperti itu ya. Kalau terlalu besar mungkin bisa diatur lagi ukurannya. Oke, sudah ada dua flare di sini, dua cahaya. Dan yang terakhir di sini kita harus menggunakan pen tool di sini. Jadi klik di sini, lalu di drag sesuai bentuk bolanya. Lalu untuk mematahkan, kalau saya langsung begini dia akan ada lengkungan ya. Untuk mematahkannya biar lancip ini, saya klik sini dulu. Saya di sini klik Alt, lalu klik sini, lalu saya lanjutkan di sini, lalu saya sambungkan ke sini, dan saya drag sedikit menjadi melingkar seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita rapikan lagi, klik ke direct selection tool, saya atur lagi bentuknya supaya halus, dan di sini saya klik sini convert selected, jadi ada bezier-nya supaya lebih halus. Sini juga. Oke, kita rapikan seperti ini. Iya, kira-kira sudah, lengkungannya sudah halus ya. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi, bagian ini di opacity 0, lalu transparansinya di screen, lalu saya atur lagi posisi warna putihnya, mungkin di sini ya, dan transparansinya saya kurangi lagi jadi 80% ya, seperti itu ya. Oke, dan terakhir ini yang paling mudah, membuat bintang. Saya klik sini start tool, saya buat satu di sini. Mungkin ada yang suka yang lancip atau yang agak agak tumpul seperti ini. Saya pakai yang agak tumpul seperti ini. Oke, lalu saya letakkan di sini dan saya beri warna merah ini. Oke,
Untuk membuatnya dia glow seperti ini, jadi ada pinggirannya ini, kalau kita lihat dia ada pendaran warnanya ya. Oke, di sini saya klik effect, stylize dan outer glow, lalu glownya pilih yang warna kuning ini, warna kuning. Oke, kira-kira seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya, klik preview, lalu pilih yang normal, opacity-nya saya tambahkan dan blur-nya saya tambahkan atau saya kurangi sedikit. Oke, kira-kira ini sudah cukup. Kalau sudah, klik OK dan kita sudah mendapatkan pendarannya ya, seperti itu. Lalu kita tinggal membuat berapa jumlah bintang yang diinginkan. Seperti contoh saya buat 3 seperti ini. Oke, posisinya diatur. Oke, lalu saya letakkan di tengah. Ini terlalu, jaraknya terlalu jauh, saya dekatkan sedikit. Oke ya, dan terakhir kita buat efek bayangan seperti ini ya. Jadi saya buat ellipse tool lagi di sini, saya buat seperti ini. Oke, saya beri warna hitam aja bayangan, lalu diberi lalu di transparansi ini opacity-nya saya kurangi, misalnya 30% atau 40% cukup. Lalu kita akan blur seperti ini. Jadi klik effect, blur dan Gaussian blur. Di sini ada di effect ada efek untuk Illustrator. Jadi di sini ada bagiannya. Ini untuk Illustrator Effects dan ini ada untuk Photoshop Effect. Jadi ini efek yang sama yang kita pakai di Photoshop. Jadi klik blur dan Gaussian blur, klik preview untuk melihat hasilnya. Jadi kita bisa tahu apakah seberapa besar blurnya. Jadi jangan terlalu sampai hilang gambarnya. Oke, kalau sudah klik OK dan itu dia, kita sudah dapatkan bayangannya. Oke, ya kira-kira sekian dulu untuk tutorial kali ini membuat Dragon Ball yang gampang sekali ya ternyata ya. Dan ini juga berguna sekali untuk membuat efek button. Oke, saya contohkan sedikit aja ya. Saya contohkan sedikit aja, misalnya di sini ada, saya mau membuat tombol warna merah seperti ini. Lalu di sini kita bisa buat seperti ini, dan ini akan menghasilkan efek seperti tombol ya. Ya, misalnya ini. Jadi kalau ada tombol di website itu, kita bisa membuatnya di seperti ini juga. Jadi sesimpel itu aja membuat seperti kilauan lampu ini, seperti seolah-olah bola 3D ya. Oke, kira-kira itu dulu untuk tutorial Illustrator kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya, bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini. Dan yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa bertanya di komen box di bawah ini atau kirimkan pertanyaan via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih.